Proyek galian di Cawang, Jakarta Timur disebut-sebut jadi biang kemacetan baru. Jalan menyempit, antrian kendaraan tak kunjung usai, warga pun resah. Sementara pemerintah berdalih, proyek ini krusial untuk mencegah banjir. Simak informasi dari rekan kami, Rizka Salsabila dan juru kamera Ziko Fernando berikut ini. Beginilah suasana di ruas Cawang menuju Otista, Jakarta Timur. Sejak pagi, antrian kendaraan mengular panjang. Jalur yang biasanya padat kini semakin menyempit akibat proyek galian saluran air. Laju kendaraan tersendat dan macet menjadi pemandangan sehari-hari. Ya pemirsa, seperti inilah kondisi jalan atau di kawasan Cawang yang mengarah ke Otista, yang mana antrian kendaraan ini terus mengular panjang akibat adanya galian di sejumlah titik di jalan ini. Yang mana kondisi ini biasanya terparah terjadi pada saat waktu berangkat kerja maupun pulang kerja. Dan ini juga terjadi di sejumlah kawasan di Cawang lainnya, akibatnya ada proyek galian di sejumlah titik jalan. Kalau biasanya macet hanya terjadi di jam sibuk, kini hampir setiap waktu jalanan tersendat. Perjalanan 10 menit bisa berubah menjadi setengah jam, bahkan lebih. Aktivitas warga terganggu dari yang hendak bekerja, mengantar anak sekolah, hingga ojek online yang dikejar target. Udah hampir 1 bulan ini, udah hampir 1 bulan. Macet terus sampai segini, enggak, itu. Ya mengganggu lah ya, tapi ya memangnya bagaimana, itu kan untuk kerjaan umum ya, jadi istilahnya untuk kebutuhan fasilitas umum itu. Tapi kan ya selama ada galian aja, setelah ini mungkin nggak begitu macet parah seperti ini itu. Saya sebagai pengendara, khususnya pengemudi ojek online, sangat-sangat terganggu ya, apalagi di jam-jam sibuk, baik keberangkatan jam kantor ataupun pulang jam kantor, apalagi di cuaca yang sangat juga tidak mendukung buat kami, itu sangat-sangat mengganggu sekali. Ya, untuk mengenai keparahan sendiri sih memang cukup parah ya, apalagi pada saat belum ada galian pun udah parah, apalagi ditambah dengan galian makin parah aja. Yang jelas untuk estimasi ke tempat tujuan memakan waktu lebih lama. Biasanya sih kami itu antara Tebet ke Cawang itu kita bisa makan waktu sampai 20 menit, ini bisa sampai 40 menit lebih. Yang jelas sih kalau memang pelanggan kita terlalu lama gitu, apalagi di sistem online itu kan yang dipilih itu prioritas. Nah, jadi ketika kami mendapatkan orderan yang sekiranya prioritas untuk kami, itu jaraknya mungkin kan cukup jauh, apalagi tambah begini ya otomatis mereka cancel. Oh, ini karena hanya galian aja sih. Sebelumnya kalau nggak ada galian nggak macet separah ini karena ada galian aja makanya jadi macetnya kayak gini. Kebetulan saya cuma ibu rumah tangga, cuman anak saya kan sekolah, tapi juga ada kegiatan yang menuju arah ke Kampung Melayu. Nah itu biasanya kalau misalnya dia mau masuk kegiatan badminton atau dia mau les piano, biasanya bisa datangnya cepat. Ini saya jadi agak lebih lama. Kalau nggak macet ya kayak gini ya, paling cuma 10-15 menit. Tapi karena ini macet, jadi membutuhkan waktu bisa setengah jaman. Ya galian boleh, tapi jangan bikin kemacetan seperti ini sih harapannya gitu loh. Karena menurut saya bingung juga ya, galian maksudnya bikin macet kayak gini kan jatuhnya jadi merugikan ya, kalau menurut saya merugikan dalam hal waktu. Keluhan warga pun bermunculan. Ada yang menyebut macet semakin parah sejak galian dimulai. Ada pula yang mengeluh waktu perjalanan terbuang hingga orderan ojek online sering dibatalkan pelanggan. Pendapatan berkurang, produktivitas sehari-hari ikut tergerus. Namun di balik keresahan, proyek galian ini sesungguhnya bertujuan mulia. Pemprov DKI membangun saluran air bawah tanah dengan metode jacking. Proyek dikebut di 4 titik sekaligus termasuk Cawang dan Otista untuk menanggulangi banjir yang berulang setiap musim hujan. Pemerintah menilai dampak kemacetan hanya sementara manfaatnya diharapkan terasa jangka panjang.
pekerjaan galian di jalur Cawang ini adalah merupakan penanggulangan banjir yang berulang dan sering terjadi di lokasi tersebut. Nah, ini yang justru ada istilah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian gitu ya. Kita berharap warga Jakarta bersabar, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Kalau bisa nggak ada galian, kita juga inginnya nggak ada galian. Tapi kembali lagi, ini untuk kepentingan yang lebih besar dan jangka panjang. Dan kalau kita galian itu kita bisa lakukan di tahun ini, 5 tahun ke depan, insya Allah banjir bisa diminimalisir dan tentunya nggak perlu ada galian-galian ke depan. Kita punya pengalaman yang cukup ekstrim di TBC Matupang. Harapan kita ini bisa kita minimalisir di kawasan Otista. Nah, ini yang sejak awal diwanti-wanti oleh Bapak Gubernur Pramono Anung untuk ke depan semua pemilik proyek, baik itu BUMD maupun dinas-dinas terkait, apabila sebelum melakukan proyek betul-betul memperhatikan AMDAL-nya, termasuk dengan pengalihan arus lalu lintas apabila memang di daerah tersebut akan timbul kemacetan. Pemerintah daerah memastikan proyek ini diawasi ketat. Pengawasan di lapangan dilakukan terus-menerus, sementara rekayasa lalu lintas digelar agar dampak macet bisa diminimalisir. Petugas Dishub dan kepolisian pun dikerahkan di lapangan. Berbagai pola rekayasa lalu lintas sudah diterapkan. Namun upaya ini belum sepenuhnya mampu mengurai kepadatan. Jalan alternatif tetap tak cukup menampung volume kendaraan yang menumpuk di jam-jam tertentu. Tak hanya pengendara yang merasakan dampaknya, aktivitas ekonomi warga sekitar pun ikut melambat. Pedagang kecil mengeluh, pembeli berkurang karena jalan macet. Sementara masyarakat banyak kehilangan waktu produktif hanya untuk terjebak di jalan. Proyek galian di kawasan Cawang memang sangat penting untuk perbaikan infrastruktur. Namun, dampaknya waktu perjalanan para warga ini menjadi kian bertambah. Tentunya harapan warga agar proyek galian yang ada di kawasan Cawang dan kawasan Jakarta lainnya dapat cepat terselesaikan sehingga jalan dan juga aktivitas warga dapat kembali normal. Dari Jakarta, Rizka Sasabila, Ziko Fernando, TV One mengabarkan.